bersama-sama bertemu muka dengan saudara-saudara seiman kita. Dan hari ini adalah ibadah raya online kita yang ke-15. Dimanapun kita semua beribadah pagi hari ini, di rumah, dimanapun, saya percaya Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah setiap kita. Tuhan Yesus tetap berkarya, Tuhan Yesus tetap bekerja, Tuhan Yesus tetap sanggup untuk melepaskan kuasanya yang besar, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga buat setiap kita yang beribadah dengan segenap hati. Mari kita mau buka ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dan yang kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang bekerja di dalam kami, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Pagi ini kami datang Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk memberkati Engkau Tuhan. Dengan setiap pujian kami, dengan setiap sembah kami, dengan setiap syukur kami Tuhan, yang kami mau naikkan bagi Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang layak. Terima segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau bekerja Tuhan, Engkau berkarya, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang besar, Juru Selamat kami yang sudah hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau serukan namanya, kita mau agungkan namanya, dan kita mau alami kuasa di balik pujian yang kita naikkan dengan segenap hati. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku dan kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Bangun bait kudusnya. Amin. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Ini rindu kami Tuhan.
kasih-Mu sungguh terbukti Tuhan sepanjang jalan-jalan kami. Karena itu kami tidak akan pernah ragu untuk berjalan bersama dengan Engkau Kristus. Haleluya. Glory. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang setia, tak pernah tinggalkan, memuji-Mu Tuhan. Allah yang setia. Kami menyembah-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya?
Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur 1 minggu kita sudah lewati dan kita ketemu hari ini kembali dalam ibadah online. Selalu yang ingin saya katakan bahwa tidak pernah segala sesuatu terjadi karena sudah seharusnya, kalau bukan karena Tuhan. Pada pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh tiba di hari yang baru. Kami tahu semuanya Tuhan, semata-mata karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan beri kami kesempatan untuk kami lebih baik, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga dari hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau belajar Tuhan, hari demi hari, untuk kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengerti, Tuhan mampukan kami melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap, buka hati kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar sama-sama dan kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Adapun tema hari ini adalah never give up. Jangan menyerah. Nah, saya pikir satu tema yang nggak kebetulan tepat pada hari-hari ini. Jangan menyerah. Dimana semua orang butuh. Jangan menyerah pada hari-hari ini. Bahkan kita sebagai orang percaya, kita jangan menyerah pada hari-hari ini. Keadaan boleh sulit, ataupun bahkan semakin sulit. Tapi mau kita pastikan hari ini, kita tidak boleh menyerah pada keadaan kita. Menyerah bukanlah menjadi keputusan kita hari ini. Kita mau maju terus, kita mau berjuang bersama dengan Tuhan, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Ada satu kisah keluarga, seorang ayah dan istrinya mempunyai 1 orang anak. Ayahnya atau suaminya ini kena PHK. Pada saat menjelang kena PHK, dia dideteksi mempunyai kelainan jantung. Gak berapa lama, istrinya juga mempunyai satu penyakit yang baru ketahuan, yaitu dia mengalami kanker payudara. Gak hanya sampai di sana, anaknya pada saat pulang sekolah 1 hari ditabrak motor. Betapa tragisnya keluarga ini. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya? Suami ini berserah kepada Tuhan. Hari-hari yang dia lewati adalah hari-hari dia bersyukur dan dia percayakan hidupnya sama Tuhan dan dia tetap lakukan bagian dia. Dan luar biasa Bapak Ibu, Tuhan pulihkan rumah tangga ini. Suaminya mulai kembali mendapat pekerjaan, dipulihkan hidupnya, dia boleh kembali membiayai istrinya yang sakit, berangsur-angsur istrinya disembuhkan Tuhan, dan demikian pun anaknya disembuhkan Tuhan. Dan ceritanya bahwa keluarga ini akhirnya dipulihkan Tuhan dan menjadi berkat. Satu kisah lain, ada seorang mahasiswa, dia gagal lulus menjadi sarjana. Karena kegagalannya, dia mulai putus asa. Dia terlibat dalam dunia obat terlarang. Sampai pada satu titik, dia mengalami frustasi yang begitu luar biasa. Dia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dan mati dengan tragis, bunuh diri. Bapak Ibu boleh lihat ada 2 perbedaan yang signifikan dari cerita ini. Yang pertama, keluarga ini berserah sama Tuhan. Tapi kisah mahasiswa ini apa? Menyerah. Jadi jelas sekali perbedaan antara berserah dan menyerah. Menyerah, satu tanda bahwa kita putus asa.
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dikatakan bahwa kita berpikir negatif, kita tidak sanggup, kita mempunyai pemikiran yang sangat sempit ketika kita menyerah. Tapi beda dengan berserah. Berserah bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, punya pengharapan, percaya, dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita punya pikiran positif bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi jelas, hari ini kita bukan menyerah, tapi kita berserah sama Tuhan. Keadaan semakin sulit untuk kita masuk ke hari-hari berikut yang dikatakan new normal. Tapi mari Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita tidak menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bahkan mungkin hari-hari ini banyak orang percaya yang sudah mulai putus harapan, yang sudah mulai berkata dalam hidupnya, sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Mulai timbul pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif yang bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhanmu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan, pertolongan Tuhan masih nyata. Yang pertama kita mau sadari hari ini bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ketika saudara mungkin hari ini dalam keadaan putus asa, saya mau katakan, ayo, jangan menyerah. Bangkitkan imanmu hari ini dan berserah kepada Tuhan. Kalau lain ditolong, saya juga tak tersembunyi kuasa Allah. Gitu kan lagunya Bapak Ibu? Kalau lain ditolong, saya juga tak tersembunyi kuasa Allah. Nyanyikan lagu itu ketika saudara ada dalam keadaan putus asa. Kalau lain ditolong, saya juga tidak pernah tersembunyi kuasa Allah buat orang yang berserah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, yang pertama poin yang paling kita mau imani hari ini bahwa pertolongan Tuhan tetap berlaku nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca beberapa ayat yang untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan baca sama-sama dari Mazmur 3 ayat 8 dan 9. Bunyinya demikian, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selanjutnya kita akan sama-sama baca dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ayat yang kita baca barusan, jelas Daud katakan, pertolonganku hanya daripada Tuhan. Dikatakan, bangkitlah Tuhan, pertolonganku. Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Engkau telah mengalahkan setiap pergumulanku. Engkau telah keluar sebagai pemenang atas setiap permasalahanku, atas setiap penyakitku. Dan Engkaulah pertolonganku. Daripadamulah pertolonganku. Dikatakan demikian. Bapak Ibu, biarlah mari pagi hari ini sama-sama kita mau katakan, daripada mula Tuhan pertolonganku. Jangan menyerah, karena pertolongan Tuhan masih nyata buat saudara dan saya. Tuhan yang menolong saudara dulu,
Dia akan menolong saudara hari ini juga. Jangan putus asa. Pengharapanmu datang dari Tuhan. Pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa kita percaya sama Tuhan? Seberapa kita percaya sama pertolongan Tuhan? Dan seberapa kita mempercayakan diri sama Tuhan? Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada sekelompok para ahli tumbuh-tumbuhan, para ahli botanikal. Mereka melakukan perjalanan yang jauh dari lembah, dari gunung, untuk menyelidiki tumbuh-tumbuhan yang langka. Bagaimana tumbuhan itu bisa hidup, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Satu hari, kelompok para botanik ini melihat dari lembah yang jauh di sana, di bawah. Mereka lihat ada satu tumbuh-tumbuhan yang begitu mereka belum pernah lihat. Mereka menggunakan teleskop, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan ini begitu menarik, warnanya, bentuknya, dan mereka belum pernah lihat sebelumnya. Tapi untuk mengambil tumbuh-tumbuhan tersebut sangat jauh dari jurang, jauh dari atas lembah untuk mengambil tumbuh-tumbuhan tersebut, dan taruhannya nyawa. Gak ada yang berani ambil, gak ada yang berani ke bawah untuk mengambil tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, lalu di situ ada penduduk sekitarnya. Mereka menawarkan kepada penduduk sekitarnya, adakah saudara yang bisa membantu kami untuk mengambil tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah lereng bukit tersebut? Para penduduk di sana pun tidak ada yang berani karena sangat beresiko, karena taruhannya nyawa. Karena begitu tinggi, lerengnya terjal dan jauh jangkauannya. Lalu mereka berpikir begini, ayo kita panggil penduduk di sana, kita tawarkan dengan cara begini. Kita ikat badannya dan kita lepas ke bawah. Toh akan aman. Pikiran mereka demikian. Lalu mereka tawarkan kepada penduduk di sana. Ada yang mau? Kita akan ikat badannya dengan segala tingkat keamanan yang baik. Nanti kita akan lepaskan perlahan-lahan untuk Bapak Ibu boleh ngambil tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan ketika berhasil, kami akan membayar dalam sejumlah uang yang cukup besar. Tantangan ini begitu menarik buat penduduk di sana. Lalu datang seorang anak kecil. Anak ini bilang, saya mau untuk mengambil tumbuh-tumbuhan di bawah lereng sana. Tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar beberapa saat. Lalu anak ini pergi. Dan dia kembali. Beberapa menit kemudian dia kembali. Dia bawa seorang bapak. Dia bilang, biar ikat badan saya, si anak kecil yang ngomong ini, tapi biar bapak ini yang pegang talinya. Karena para ahli tumbuh-tumbuhan ini berpikir, kalau toh dia sudah mau, ya silakan saja. Mereka lalu mempersilahkan si anaknya melakukan tindakan ini. Nah, singkat cerita, si bapak yang dibawa oleh si anak ini melepaskan ikatan terhadap si anak yang sudah dililitkan, dan anak ini berhasil mengambil tumbuhan-tumbuhan tersebut dari lereng. Dan mereka diberikan imbalan berupa uang yang cukup besar. Pada akhirnya, mereka tanya kepada si anaknya, orang tua ini siapa? Anaknya bilang begini, dia papa saya. Betapa anak ini mempercayakan hidupnya kepada papanya untuk masuk ke dalam lereng jurang yang berbahaya. Tapi dia percaya papanya sanggup menjaga dia. Papanya sanggup menyelamatkan dia. Papanya sanggup menolong dia. Hari ini, Bapak Ibu, tantangan ada di depan. Keadaan semakin sulit. Tapi mari kita percaya sama Tuhan, pertolongannya masih nyata. Dan kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, Tuhan izinkan
Ada hal-hal baru yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk memulihkan hidup rumah tanggamu, hidup pekerjaanmu, hidupmu secara pribadi. Beri kesempatan kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada hidupmu, karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah capek atas hidupmu. Dia tidak pernah bosan atas hidupmu. Hidupmu adalah berserah kepada Tuhan. Dan lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Jangan menyerah, percaya pertolongan Tuhan masih nyata. Itu yang pertama. Kita imani pagi hari ini, walaupun keadaan tantangan akan semakin berat ke depan, tapi aku percaya Tuhan yang dulu menolong aku, maka hari ini Dia akan menolong aku. Dia akan sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita ada yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita, tapi biarlah kegagalan ini bukan menjadi alasan untuk kita menyerah. Jadikanlah kegagalan ini sebagai satu pelajaran untuk kita lebih baik pada masa mendatang. Ada yang mengatakan begini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, saya setuju juga. Tapi buat saya, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Bahkan kita boleh lihat beberapa orang yang berhasil pada hari-hari ini. Tapi jangan tanya keberhasilannya, tapi tanya juga kegagalannya. Karena dari kegagalan itu, mereka belajar sesuatu untuk menjadi berhasil. Kalau saudara pernah gagal hari-hari ini, mari bangkit. Jangan jadikan kegagalanmu menjadi alasan untuk saudara menyerah pada hari ini. Keputusan tidak menyerah adalah keputusan yang tepat pada hari ini. Kegagalan boleh menjadi pelajaran, tapi bukan menjadi alasan untuk menyerah. Nah, itu kita mau pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kegagalan adalah satu pelajaran buat kita. Setiap orang punya yang namanya jatah kegagalan masing-masing. Jadi mari kita habiskan jatah kegagalan kita, sehingga kita meraih kesuksesan. Bahkan mungkin saudara yang masih muda, jangan takut gagal. Ayo, berani mencoba. Lebih baik saudara mencoba dan gagal daripada saudara tidak mencoba sama sekali. Kalau saudara pernah gagal dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam membina hubungan, jangan menyerah. Ayo, bangkit kembali, lakukan lagi. Yang tadi saya bilang bahwa apalagi ketika saudara masih muda, lakukan, habiskan jatah gagalmu. Saudara yang pernah putus pacar, jangan frustasi, jangan menyerah, cari yang baru. Saudara yang pernah gagal dalam bisnis, ayo bangkit lagi. Kata orang pom bensin tuh gini, kita mulai dari nol lagi ya Bapak Ibu. Ayo mulai dari nol, bangkit bersama dengan Tuhan. Kita lakukan dan percaya ketika kita berserah, Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama satu ayat yang mengingatkan kita kembali ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Kita baca Amsal 24 ayat 16. Dikatakan demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dikatakan Bapak Ibu bahwa 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan tetap bangkit, dia akan tetap bangun berdiri. Berapa kali saudara sudah jatuh, saudara sudah gagal hari ini? 2 kali? 3 kali? Bangkit. Jangan pernah takut, karena dikatakan orang benar akan bangkit, akan bangun kembali untuk berdiri. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu dengan hidupmu, karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidupmu. Dia begitu mengasihimu. Dunia boleh tahu atas kegagalanmu. Dunia boleh membicarakan, bahkan menghina masa lalumu, kegagalanmu. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu masa depanmu.
Jangan izinkan masa lalumu membelenggu masa depanmu. Karena sesungguhnya Tuhan ada di sana, di masa depanmu. Dia menunggumu di sana. Jadi pagi hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini saudara mulai frustasi, saudara mulai capek, bahkan saudara mulai ada di dalam keputusan-keputusan yang menyalahkan Tuhan. Saya mau bilang, ayo bangkit, bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu, karena pertolongan Tuhan masih nyata buat saudara pada pagi hari ini. Saudara yang sakit, ayo jangan putus asa atas penyakitmu. Percaya mujizat masih ada. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Saudara yang mungkin bermasalah dalam pekerjaan, ayo bangkit. Tuhan tetap menyertai engkau. Ambil tindakan pagi hari ini. Bangkitkan iman pengharapanmu dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Saya nggak tahu pada hari-hari belakangan ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, sering sekali kata pengharapan, kata berharap sama Tuhan itu menjadi satu kata yang sering saya katakan. Karena pada hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang putus asa. Tapi pagi hari ini kita kembali diingatkan Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kita kegagalan bisa terjadi. Tapi kegagalan adalah bagian untuk kita menyambut kesuksesan kita. Karena kita percaya dan kita berharap kepada Tuhan. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Dan bahkan jangan underestimate dirimu sendiri. Engkau terlalu berharga di mata Tuhan untuk engkau menghina dirimu sendiri. Bahkan engkau merendahkan dirimu sendiri. Tapi lihatlah dirimu bahwa engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Engkau adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Betapa engkau mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah menilai dirimu rendah. Jangan pernah mengukur nilai hidupmu karena status sosial, karena pendidikan, karena kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi lihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup saudara, bahwa engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Percaya diri, bangkitkan. Dikatakan gini, orang yang percaya diri adalah orang yang lebih baik daripada orang yang tidak percaya diri. Karena orang percaya diri, paling tidak ada satu orang yang percaya sama dia, yaitu diri dia sendiri. Daripada nggak percaya diri, nggak ada orang yang percaya sama dia. Bahkan diri dia sendiri aja nggak percaya sama dia. Bagaimana orang lain mau percaya? Ayo, percaya diri, percayakan dirimu kepada Tuhan, dan taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kegagalan bisa saja terjadi, tapi tinggalkan kegagalan itu sebagai masa lalu dalam hidupmu dan arahkan pandanganmu ke depan. Apa yang ada di belakangmu aku lupakan. Ayat itu bilang begitu. Tapi aku mengarahkan pandanganku ke depan. Biarlah pada hari-hari ini kegagalan, masa lalu, kepahitan kita lepaskan, kita buang. Kita lepaskan pengampunan kalau mungkin ada akar-akar pahit yang dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita hidup hari ini, tapi kita tidak tinggal di masa lalu. Kita hidup hari ini karena Tuhan kita hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada orang yang hidup hari ini tapi tinggal di masa lalu. Apa maksudnya? Ya, tinggal hari ini tapi kepahitannya, kekecewaan, kegagalannya di bawah hari ini. Bahkan ada orang yang hidup hari ini dan tinggal di dalam kesuksesannya masa lalu. Dulu tuh saya mah hebat, berhasil. Dulu mah saya bisa begini. Dulu saya bisa begini. Dulu aja yang di ngomongin. Nyatanya adalah hidupnya hari ini.
Makanya nggak heran kadang-kadang orang yang punya luka lama yang tidak disembuhkan, dia akan melukai orang pada hari ini. Dia akan sulit membangun hubungan yang baik dengan orang hari ini kalau luka lamanya tidak dibereskan. Apa luka lamamu hari ini? Apa kegagalanmu hari ini? Ayo bereskan di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan, dan bereskan. Maka engkau akan fokus ke masa depanmu. Ketika engkau tidak bisa melupakan masa lalu, engkau tidak akan bisa fokus kepada masa depanmu. Jadi lupakan masa lalumu, lupakan kegagalanmu. Ambil tindakan pada pagi hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan dan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari yang penuh tantangan. Mari kita percaya sama Tuhan atas pertolongan yang masih nyata pada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hidupmu adalah apa kata Tuhan, bukan kata orang. Biarlah kita tidak mendengar apa kata orang dalam hidup kita, tapi kita dengar apa kata Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bilang engkau berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup dengan kata orang, kita akan sulit, kita akan capek. Ada satu kisah Bapak Ibu, ada seorang penjual ikan di pasar. Satu hari dia buka lapaknya, dia jualan di pasar, dia tulis begini: hari ini jual, hari ini di sini jual ikan segar. Lalu ada pembeli pertama datang, dibilang begini, kenapa kamu tulis hari ini jual ikan segar di sini? Ya udah pasti hari ini dong, nggak mungkin kemarin, nggak mungkin besok. Dia hapus tulisan hari ini. Sisanya jual ikan segar di sini. Datang pembeli kedua, dibilang begini, kenapa kamu tulis jual ikan segar di sini? Ya udah pasti kamu jual dong, nggak mungkin kamu beli ataupun kamu kasih gratis. Dia hapus kata jualnya, ikan segar di sini. Datang pembeli berikut, dibilang begini, kenapa kamu tulis ikan segar di sini? Ya udah pasti di sini dong, nggak mungkin di sana, nggak mungkin di tempat lain, pasti di sini. Dia buang kata di sininya, tinggal ikan segar. Datang pembeli berikut, kamu kenapa tulis ikan segar? Pasti kamu jual ikan yang pasti yang ini ikan yang segar dong, nggak mungkin ikan yang busuk. Dihapus segarnya, tinggal ikan. Datang orang berikut, kenapa ikan? Kamu kan jualnya ikan, kenapa mesti tulis? Bingung. Dia hapus semua tulisan, besoknya dagangannya nggak laku. Hidup karena kata orang. Biarlah hidup kita bukan karena kata orang hari ini, tapi apa kata Tuhan buat hidup saudara dan saya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang saya bilang kesempatan Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Pandemik ini adalah satu kesempatan untuk Tuhan membuat sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Tapi percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata buat saudara dan saya. Dan kalaupun saudara pernah mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalu, tinggalkan itu semua. Dan jangan underestimate dirimu, karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu video singkat, di mana kita akan lihat sama-sama bagaimana seorang ini bisa berjuang dalam kehidupannya. Dari kegagalan, dia keluar sebagai pemenang. Mari kita saksikan sama-sama.
sama-sama video singkat tadi. Dia adalah atlet angkat besi dari Kolombia, Oscar Figueroa. Dia bertanding di 63 kg. Dia angkat 318 kg. Di tahun 2004 dia gagal. Di 2008 dia gagal. Dan di 2012 dia berhasil atas medali perak. Tapi ketika di 2016 dia beroleh medali emas. Saudara, Bapak, Ibu, apa kisah kegagalanmu hari ini? Jangan pernah menyerah. Berserahlah kepada Tuhan dan tinggalkan masa lalu. Tinggalkan dosa-dosamu yang lama. Karena hari-hari ke depan adalah hari-hari yang merupakan kesempatan untuk engkau diperbaharui oleh Tuhan. Dan jangan menganggap dirimu rendah, karena engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah akan hilang. Janji Tuhan buat saudara dan saya pagi hari ini. Biarlah renungan singkat kita pagi hari ini, kita mau belajar sama-sama bahwa ketika tantangan itu datang dalam kehidupan saudara dan saya, percaya pertolongan Tuhan masih nyata buat hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini, kita mau serahkan sama Tuhan. Jangan sampai hilang pengharapanmu. Karena dikatakan ketika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Biarlah kita tidak tawar hati, tapi kita punya pengharapan sama Tuhan. Karena pengharapan sama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita akhiri renungan singkat kita pagi hari ini. Kita akan memasuki new normal bersama dengan Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan, pertolongan Tuhan tetap nyata buat saudara dan saya. Dulu dia tolong saudara, sekarang dia tolong saudara. Dulu dia tolong saya, sekarang dia akan tolong saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kami untuk kami memasuki hari-hari ke depan. Kami tetap pegang janji Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak menyerah dalam keadaan kami. Dan pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan kegagalan masa lalu kami. Untuk kami tidak tinggal. Kami tidak ada di dalam masa lalu. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan pada masa yang akan datang, pada masa depan kami, dan janji-Mu adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terus Tuhan ajar kami dan mampukan kami melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom saudara, saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita mau berdiri bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab pagi hari ini Engkau telah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, dan biarlah Engkau pakai dia lebih heran lagi, dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan, ini akan terus memperbaharui kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau telah menyampaikan kepada kami bagaimana supaya kami jangan menyerah kepada setiap persoalan masalah apapun yang kami hadapi, sebab ketika kami bersama-sama dengan Engkau, maka sungguh Engkau Allah yang telah memberikan kemenangan buat setiap kami.
Oleh karena itu berikanlah kekuatan kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap umat-Mu. Dan kami percaya sepanjang minggu hari ini Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu memimpin, menuntun di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus yang akan selalu mengatur kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu pada pagi hari ini hanya kepada Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga di dalam rumah. Saudara, mari kita mau membuka kedua tangan kita, kita mau membuka hati kita mau menerima akan berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kita yang hidup, yang telah menyerahkan diri-Nya, menebus dosa, dan mengorbankan diri-Nya bagi setiap kita yang percaya. Dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara pada saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.